selamat sore adik-adik semuanya. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulaikan sekolah minggu kita pada saat sore hari ini. Kak Maria minta semuanya siapkan hati, siapkan diri dengan baik, karena kita akan menerima berkat dari Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum memulaikan ibadah kita. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami mengucap syukur pada saat sore hari ini kami semua boleh berkumpul kembali Tuhan, dan kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan tuntun kami, biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya semua boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik semuanya, sekarang semua bangkit berdiri. Kita akan siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Semuanya sudah siap? Siap dong. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ikuti kakak-kakak di sini ya, pakai gerakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi yang lebih semangat ya. Ku Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Adik-adik semua masih sukacita, masih ada semangatnya? masih. Nah, puji Tuhan, kita masih memuji, memuliakan Tuhan lagi. Kak Maria punya satu lagu yang berkata, Akulah jalan kebenaran. Kita nyanyi bareng-bareng ya, tetap masih pakai gerakan. Jalan kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
sukacita, dengan semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Kak Maria minta adik-adik semua untuk duduk dengan tenang. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang lihat ke kiri, lihat ke kanan lagi, tapi kita mau menyembah Tuhan karena kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang berkata, Bapa Engkau baik. Nanti Kak Ferel akan membawakan kita dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan kami telah bersorak memuji Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan melayani Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik semuanya. Udah siap belum dengerin cerita firman Tuhan? Udah siap? Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau nanya dulu nih. Kalau adik-adik lagi main-mainan nih, tiba-tiba mainannya diambil sama teman kalian atau sama adik kalian, atau adik-adik lagi duduk diem nih, tiba-tiba ada yang mukul kalian. Kalian itu bakal marah atau senang? Bakal marah atau senang? Nah, sebagai anak Tuhan yang baik dan mengerti kasih Tuhan Yesus, harusnya kita nggak boleh marah, tapi kita harus memaafkan, mengasihi, dan bahkan mendoakan orang-orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Yusuf yang akan kakak ceritakan pada sore hari ini. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu tentang kakak-kakak Yusuf yang pergi ke Mesir
untuk membeli gandum. Nah, sekarang stok persediaan makanan mereka udah habis lagi nih. Lalu berkatalah Yakub kepada anak tertuanya Ruben, "Ruben, tinggal berapa nih stok makanan yang kita punya?" Lalu Ruben pun menjawab, "Ayah, tinggal dikit, buat sebulan lagi aja udah gak cukup." Nah, lalu Yakub menyuruhlah Ruben untuk pergi lagi ke tanah Mesir. "Kenapa kalian gak pergi lagi aja ke tanah Mesir untuk membeli gandum?" Lalu Ruben pun berkata, "Aduh, kita sih mau ayah, tapi kita harus membawa Benjamin bersama dengan kita. Karena itulah yang raja muda itu inginkan." Sedihlah hati Yakub saat mendengar hal itu. Kenapa? Karena dia tidak mau kehilangan Benjamin, sama seperti dia kehilangan Yusuf, anak kesayangannya. Tapi Yehuda akhirnya meyakinkan Yakub dengan berkata, "Ayah, aku akan bertanggung jawab atas Benjamin. Izinkanlah Benjamin untuk pergi bersama kita. Aku akan melindunginya dan bertanggung jawab atas dia." Setelah itu akhirnya karena Yehuda meyakinkan Yakub, akhirnya diizinkanlah Benjamin untuk pergi bersama dengan mereka. Lalu pergilah mereka semua ke tanah Mesir. Nah, sampai di tanah Mesir, khawatirlah Benjamin kepada raja muda itu. Lalu bertanyalah Benjamin kepada Yehuda, "Kak, raja muda itu orangnya gimana sih?" Lalu dijawablah kepada Yehuda. Yehuda menjawab, "Raja muda itu adalah orang yang sangat berkuasa. Dia memiliki kekuasaan yang tinggi sekali, tepat di bawahnya Firaun." Lalu Benjamin pun khawatir dan berkata, "Apakah benar, Kak, dia akan baik-baik saja kepada kita?" Lalu Yehuda pun menjawab, "Benar, dia akan ramah kepada kita, apalagi kepada kamu, orang yang sangat dinantikannya." Benarlah apa yang dikatakan kepada Benjamin. Sesampainya di sana, Yusuf sangat bergembira karena melihat kakak-kakaknya termasuk Benjamin datang. Lalu Yusuf mengundang mereka untuk pergi ke rumah Yusuf untuk makan bersama, karena Yusuf sangat ingin sekali makan bersama dengan keluarganya, kakak-kakaknya, dan adiknya juga. Nah, saking senangnya, Yusuf pergi ke kamar untuk menangis. Bukan menangis sedih, bukan menangis marah, tapi menangis bahagia karena Yusuf diizinkan untuk berkumpul kembali bersama kakak-kakaknya, adik-adiknya untuk makan. Lalu Yusuf pun menyuruh penjaga untuk memasukkan piala perak ke dalam kantung beras Benjamin dan berpesan kepada penjaga, "Nanti saat mereka jalan, kalian harus memberhentikan mereka, lalu menahan orang yang memiliki piala perak ini di dalam karungnya." Lalu dimasukkanlah piala perak itu dengan gandum-gandum yang terisi penuh. Lalu mereka jalan. Setelah baru jalan dikit nih, tiba-tiba mereka diberhentikan oleh penjaganya. Lalu berkatalah kepada penjaga itu, berkata kepada mereka, "Kalian telah mencuri dari raja." Lalu kagetlah mereka, "Hah? Mencuri apa? Kami tidak mencuri apapun." Diperiksalah satu-satu tuh karung-karungnya. Nah, lihat nih, di karung yang Benjamin ada piala perak itu. Lalu penjaga itu berkata, "Wah, lihat kan, kalian telah mencuri. Semua orang boleh pergi kecuali yang satu ini, karena dia telah mencuri dari raja." Kagetlah kakak-kakaknya mereka. "Aduh, raja." Lalu mereka kembali menghadap raja muda itu. Kagetlah Yusuf. "Waduh, kok semuanya balik? Padahal kan yang mencuri cuma satu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Yusuf, "Aduh, saya mohon, ampunilah Benjamin adik kami. Dia ini orang yang paling disayang oleh ayahnya. Kalau sampai dia gak bisa pulang dan ayahnya tahu, pasti dia akan sangat susah karena Benjamin tidak ada." Lalu Yehuda pun berkata, "Saya yang bertanggung jawab atas Benjamin. Saya akan menjadi budak Tuhan, asal Tuhan mau mengampuni Benjamin adik saya." Melihat hal itu dan menyadari kalau kakak-kakaknya sudah berubah menjadi lebih baik, Yusuf pun sedih, menangis, dan bahagia, lalu mengaku kepada mereka, "Aduh Kak, sebenarnya," tuh lihat, "Kak, sebenarnya aku ini adalah Yusuf, adik-adik kakak yang telah kakak jual menjadi budak." Lalu kagetlah mereka semua. "Hah?
Dan mereka sangat ketakutan karena mereka tahu kalau mereka telah berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, "Kakak jangan takut kak, aku telah mengampuni kalian semua." Lalu Yusuf memeluk dan mencium mereka sebagai tanda mereka telah diampuni dan telah dimaafkan. Yusuf pun berkata, "Karena apa yang telah terjadi, Tuhan mengizinkan dan memberkati saya, dan saya akhirnya dipakai oleh Tuhan menjadi sampai seperti ini untuk membantu keluarga kita semua." Lalu setelah Firaun mengetahui bahwa yang datang itu adalah kakak-kakaknya Yusuf, disuruhnyalah oleh Firaun kepada Yusuf untuk membawa semua keluarganya datang untuk tinggal di tanah terbaik di Mesir. Nah, adik-adik, akhirnya mereka semua nih kakak-kakaknya pulang nih bersama-sama dengan Benjamin juga. Mereka pulang dan berkatalah kepada Yakub, "Ayah, ada kabar baik ayah, ternyata Yusuf itu masih hidup. Lalu dia itu ternyata adalah raja muda itu di Mesir." Ayahnya heran dan bahagia. "Hah, apakah benar Yusuf itu anakku? Wah, kalau itu memang benar, aku harus siap-siap, aku harus melihat dia sebelum aku meninggal." Lalu bersiap-siaplah Yakub untuk pergi ke tanah Mesir. Nah, adik-adik, cukup ceritanya sampai situ. Dari cerita itu kita bisa tahu kan, kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mengenal kasih Tuhan, kita seharusnya bisa mengampuni, mengasihi setiap orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, yuk kita buka Alkitab kita yuk. Kita buka, minta bantuan mama-mamanya, papanya. Kita buka di 1 Petrus ayat 4 sampai 8. Diulang ya, 1 Petrus ayat 4 sampai 8. Kita baca ya. "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Sekali lagi ya. "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Nah, seperti ayat yang kita bacakan, kita harus mengasihi teman-teman kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah, adik kita, keluarga, teman-teman, sama seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, yang telah mengampuni setiap dosa-dosa kita, bahkan mau dan selalu menolong kita di setiap kita kesusahan. Nah, sekarang ayo kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman pada sore hari ini yang telah disampaikan ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk mengasihi setiap orang, untuk memaafkan dan bahkan menolong setiap orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki kasih seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.